Oke semuanya, saya ucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik ya? Baik. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua sehat selalu dan kita juga Tuhan senantiasa melindungi COVID-19 ya. Baik, hari ini belajar sama Mas Wahyu selama 60 menit ke depan, yaitu belajar materi IPS ke tema 1, subtema 1 ya jelasnya ya. Yaitu nanti silakan bertanya apabila adik-adik semuanya ada materi dari sekolah yang mungkin disampaikan lewat konten atau yang kesulitan, silakan tanyakan pada saat ini ya, khususnya materi IPS. Oke, baik, sebelum kita belajar, marilah pada sore kali ini kita awali belajar kita dengan berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga belajar kita ini lebih menambah pemahaman kita dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Baik ya. Oke, adik-adikku semuanya, ada Kak Naila ya, ada Jihan, ada Mahes dan juga Aksel. Jelas saya harus hafal nama kalian karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maksudnya saya guru kepada siswa. Oke, hari ini kita belajar IPS ya. IPS tema 1. Kalau tadi lihat di buku tema di sekolah itu ada belajar tentang letak keadaan luas negara Indonesia. Kita harus tahu karena kita adalah warga bangsa Indonesia. Oke ya, pertama kalau kita lihat di buku cetak kalian atau di buku modulnya itu kan itu disilang, kenapa Pak? Kok disilang? Ya, makanya kita harus tahu. Jadi letak Indonesia itu secara geografisnya itu memang terletak di antara dua persilangan, ya, yaitu di antara dua benua dan dua samudera. Benua apa, Dek? Benua Asia dengan benua Afrika. Oh, jauh banget Aksel. Australia dan juga kalau samudranya samudera apa? India. Pasifik. Samudra India itu sebelah selatan atau sebelah utara? India. Ayo, ada samudra India, ada samudra Pasifik. Kalau India yang sebelah selatan apa yang sebelah utara? Utara. Selatan. Selatan. Kalau yang samudra Pasifik sebelah utara. Baik ya. Kita sebagai warga negara itu kan kita harus punya namanya rasa patriotisme, cinta tanah air. Maka dari itu salah satunya kamu harus tahu. Saya mau tanya nih, negara Kesatuan Republik Indonesia ini banyak sekali sebutannya oleh bangsa asing. Yang pertama ya, sebelum kita membahas tentang luas Indonesia, yang pertama ini saya tulis sebutan NKRI. NKRI ini sebutan adalah singkatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebutannya maksudnya apa? Maksudnya negara kita ini oleh bangsa lain itu banyak sekali sebutannya. Ya, kalau kita ketahui, ya yang pertama Indonesia ini disebut sebagai negara agraris. Ya. Saya mau tanya nih, siapa yang tahu, siapa yang mengerti mengapa Indonesia disebut negara agraris? Karena Naila? Nice. Asal. Ayo. Mengapa negara kita Indonesia tercinta ini ya disebut negara agraris? Kenapa ayo? Banyak pulaunya. Kenapa? Banyak pulaunya. Banyak pulaunya. Ada lagi yang lain mungkin menjawab. Tani. Banyak Apa? tani. Petani ada hubungannya juga lebih dekat lagi karena Indonesia itu disebut negara agraris karena kaya akan hasil tani, kaya akan hasil pertaniannya. Berarti didukung oleh sumber daya alam. Saya mau tanya nih, sumber daya alam di Indonesia ini mengapa kok subur banget? Kenapa? Karena Sering hujan. banyak hujan. Sering hujan. Apa? Sering hujan. Sering hujan. Sehingga Indonesia ini punya berapa iklim? Dua. Dua iklim. Tropis. Tropis sama iklim
Maaf, Tropis, Mas. iya maaf, namanya iklim tropis yaitu iklim penghujan sama iklim panas atau kemarau. Jadi ini didukung dinamakan guys karena kaya akan hasil pertanian, entah itu juga dari hasil perkebunan juga termasuk juga. Ya, termasuk juga dulunya Indonesia ini ketika dijajah oleh bangsa asing karena kaya akan hasil rempah-rempah. Rempah itu apa Pak? Rempah-rempah itu hasil bumi. Ya tanaman, ya cocok tanam semuanya ini subur karena memang Indonesia itu punya dua musim penghujan sama musim panas. Mungkin saya mau bertanya lagi, mengapa Indonesia ini hanya memiliki dua musim dibandingkan negara yang lain? Apa alasannya? Kenapa mungkin Jian? Jika negara kita ini negara agraris yang kaya akan hasil tani, akan hasil perkebunan, karena memang kita memiliki dua musim yang disebut dengan musim tropis itu dua, yaitu musim penghujan sama musim panas. Mengapa kok cuma dua musimnya? Karena negara Indonesia terletak di garis Katulistiwa. Pinter, karena Indonesia terletak di antara garis Katulistiwa. Sehingga apa? Sehingga bagi negara yang dilewati oleh garis Katulistiwa, berapa derajat? 0 derajat, yaitu musimnya musim tropis. Dimana bukan cuma Indonesia saja. Jadi kalau ada negara di peta atau global, kok dia dilewati oleh Katulistiwa, maka musimnya itu tropis. Jadi kata-kata subur. Ya, seperti kalau kita tahu di London Greenwich itu ya dinamakan negara Greenwich karena apa? Greenwich itu negara hijau, memang subur sekali. Ya, jadi ini sebutan negara Indonesia itu negara agraris karena kaya akan hasil pertanian juga sumber daya alam. Sudah tahu ya dia alasannya ya. Terus lagi ada satu alasan lagi. Mengapa Indonesia itu kok cuma punya musim hujan sama musim panas? Karena di Indonesia ini cuma ada dua angin monsun. Apa itu Pak? Angin monsun itu adalah yang pertama ada angin monsun timur dan angin monsun barat. Begini. Kalau angin monsun timur itu angin yang berhembus dari benua Australia, membawa uap panas sehingga terjadi musim panas. Mengapa? Karena di Australia itu hujannya ada satu kali. Ya. Di Australia itu nggak ada hujannya, jarang sekali. Yang ada kadang juga musim gugur juga ada, musim semi juga ada. Ya, itu kalau angin berhembus dari timur namanya angin monsun timur yang menyebabkan musim kemarau. Yang kedua angin monsun barat itu berhembus dari benua Asia, membawa banyak uap air. Mengapa? Karena di sana juga banyak industri, asap-asap pabrik, asap-asap mungkin pabrik atau industri apapun itu jika terbawa ke Indonesia akan membawa uap air sehingga menyebabkan musim hujan. Jadi itu adalah alasan mengapa Indonesia masih memiliki dua musim yaitu tropis antara musim penghujan dengan karena tadi itu satu tadi bahas mengatakan karena Indonesia terletak di antara garis Katulistiwa. Yang kedua karena Indonesia memiliki dua angin monsun yaitu monsun timur yang membawa uap panas menyebabkan musim panas, monsun barat yang dari Asia membawa uap air menyebabkan musim penghujan. Tahu di sini ada dek? Yang kedua, Indonesia itu disebut sebagai sebutan lagi. Makanya gak salah kalau negara tercinta kita ini sampai saat ini jadi rebutan. Kamu tahu ya, Indonesia negara kita ini dijajah berapa tahun? Kurang lebih 350 tahun. Bayangkan ya, kita mungkin bisa membayangkan. Kita dijajah itu, ini masuk ke IPS juga ya. Itu kurang lebih 350 tahun dijajah. Sedangkan di Agustus tahun ini kita merdeka usianya 75 tahun. Berarti lebih banyak yang mana? Dijajah. Ya tadi itu alasannya. Mengapa Indonesia ini kok jadi sasaran orang-orang asing? Kan tadi itu. Kalau kita tahu sejarahnya yang mungkin kita nanti akan tahu dari sekolah atau mungkin dari film atau YouTube ya. Indonesia ini dulunya kan ada namanya kerja paksa, Romusa, kerja rodi. Kenapa? Bangsa kita dulunya adalah dijajah dengan cara dibekerjakan
tidak diupah, tidak dikasih makan sama kaum-kaum penjajah itu, sehingga hasil alam dibawa ke negaranya, terutama Jepang. Jepang paling kejam. Jepang itu Jepang itu nggak seberapa lama dengan Belanda, cuma kejamnya luar biasa. Sampai berani melakukan pembantaian juga, penganiayaan juga. Makanya kita bersyukur ya. Kita katanya kalau pada saat membaca undang-undang kita harus wajib bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Tugas kita, Mas Wahyu dengan adik-adik, untuk melindungi negara kita dengan cara apa? Melindunginya dengan cara satu, perkuat ilmu agama kita. Karena kamu tahu ya, agama ini ada musuh paling besar, yaitu komunis, PKI. Nah ini musuh terbesar agama. Yang kedua ini kita harus belajar tekun, menguasai iptek. Karena saat ini mungkin saja penjajah itu kalau zaman dulu lewat perang, saat ini lewat sosial media. Sehingga banyak sekali anak remaja itu yang sampai melakukan hal negatif dari sosial media. Makanya sebenarnya itu kalau kita punya wifi kita saring, jangan sampai ada yang negatif-negatif itu. Gitu ya. Lanjut ke sini, kembali ke laptop. Ya. Yang kedua, Indonesia itu oleh negara asing disebut sebagai negara maritim. Mengapa alasannya? Ada tahu? Indonesia disebut negara maritim karena apa, Mas? Karena banyak perdagangannya. Bentuk perdagangannya. Ada lagi yang lain? Oke? Perdagangannya mungkin Axel. Halo. Sen? Jangan ngelamun ya. Lagi capek ya? Capek banget ya? Capek. Ngantuk. Oh ya. Apa? Mungkin adik Jihan, adik Naila. Saya yang tanya, saya yang jawab. Luar biasa. Yo Pak, kan Pak Wil bisa. Disebut negara maritim karena kaya Akan hasil lautnya. Di Indonesia ini kalau dibanding antara laut dan daratannya itu begini, 3:2. 3/2. Jadi yang 3 ini adalah wilayah laut atau samudra, yang 2 ini 2%-nya ini adalah daratan. Jadi sampai di Indonesia ini ada namanya zona eksklusif. Zona eksklusif itu, jadi setiap negara itu punya zona adik. Zona eksklusif itu adalah batas laut tiap negara. Jadi seperti kemarin ya tahun 2019 itu ada penangkapan orang asing. Orang Cina ya? Masuk ke lautan Indonesia. Yang datang ke Indonesia, dia itu mencuri ikan di Indonesia. Ya. Jadi tiap negara itu punya batas laut sendiri-sendiri. Orang Filipina nggak boleh mengambil ikan orang Indonesia. Orang Indonesia juga sama, tidak boleh mengambil hasil ikan dari negara lain tanpa izin. Kalau sampai ketahuan, dia akan disidang di persidangan negara. Iya. Jadi namanya itu zona eksklusif, yaitu batas samudra di tiap-tiap negara di dunia ini. Jadi Indonesia itu kaya akan hasil lautnya. Karena kenapa? Ini perbandingannya. Jadi wilayah laut di Indonesia itu lebih luas daripada wilayah daratannya. Paham di sini ya? Lalu saya mau tanya nih, contohnya apa saja di Indonesia ini terkenal pengekspor apa? Hasil laut. Ayo. Enggak. Kalau dilihat dari hasil lautnya ini di Indonesia ini terkenal mengekspor apa? Ikan. Ada lagi yang lain? Sarden. Sarden. Lagi yang lain apa? Rumput laut. Rumput laut yang terbesar. Jadi Indonesia ini yang terkenal sebagai negara pengekspor rumput laut yang terbesar. Baik ya, dapat dari sini ada. Jadi kita harus mengenal dulu sebelum kita tahu luas wilayah Indonesia, kita harus tahu sebutan negara Indonesia. Yang ketiga, 3 saja ya. Indonesia disebut sebagai negara
kepulauan. Apa alasannya? Mungkin Mahes tahu, berarti kayak mau jawab itu. Banyak pulaunya. Banyak pulaunya, jelas. Kita tahu ya, waktu kita TK kita pernah ada lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, gitu kan? Ya kenapa? Karena Indonesia itu banyak akan pulaunya. Ada yang tahu jumlahnya? Tahu. Gak pernah ngitung. Aku tahu sih. Berapa? 15.900 per tahun. 15.000. Ada lagi yang lain? 15. Pak, saya nggak pernah ngitung, Pak. Bayangkan Jihan sama Naila yang jalan dari Sabang sampai Merauke itu berapa tahun kita ngitungnya? 15.500. Kurang lebih 15. Alasannya adalah Banyak pulaunya. banyak pulaunya. Tapi saya mau tanya nih, di antara pulau-pulau ini ada pulau-pulau gugus terbesar ya? Pulau apa saja yang lihat di peta ya? Yang paling besar ya mulai dari Sumatera. Pertama yang paling besar Kalimantan ya. Setelah itu apa lagi? Setelah Kalimantan, Jawa. Sumatera dulu. Yang paling terbesar pertama Kalimantan. Kedua Sumatera. Ketiga Sulawesi. Keempat Jawa. Papua juga besar ya. Itu jadi seperti Papua, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan itu termasuk pulau-pulau gugus terbesar. Jawa, Pak. Ya Kalimantan atau yang paling besar juga ya. Baik, berapa jumlah pulaunya? Begini. Jumlah pulaunya di tahun 1990 jumlahnya itu ada sekitar kurang lebih 17.564 pulau. Iya, itu korek. Baik pulau yang ada penghuninya maupun pulau yang tidak ada penghuninya. Contohnya Pak Awi dulu pernah mengunjungi pulau yang tidak ada penghuni namanya Pulau Sempu. Pulau Sempu itu letak di sebelahnya Pulau Balekambang. Apa namanya? Pantai Balekambang lihat. Di Pulau Sempu itu nggak ada sama sekali penduduknya. Mengapa alasannya? Itu ada alasannya. Mengapa kok Pulau Sempu nggak ditempati? Alasannya di sana itu banyak ularnya. Pak Awi pernah camping di situ dulu. Malam-malam itu pasti di tenda, temannya Pak Wali juga tadi ular. Ular tahu ya, ular ya tahu ya. Kan kalau ular kan ularnya pas malam hari. Karena kalau siang hari ular itu matanya tidak kuat menerima sinar matahari, sehingga dia itu pulaunya malam hari. Jadi Pulau Sempu ya, kalau di selatan, di lintas selatan di Kabupaten. Ular apa gigit tak? Ya, kalau ular itu nggak akan gigit kalau kita memang nggak sampai mengganggu musiknya. Sebenarnya dia itu nggak gigit. Cuma kalau dia kena injak itu dia gigit. Karena apa? Sama seperti manusia. Kan sama ya kita, kalau kita misalkan tidak disalahi sama orang, kita nggak akan nyakitinnya kan gitu. Sama seperti aja gitu. Ya. Bahkan orang itu kalau ada manusia juga takut loh. Terutama makanya Mas Wahyu dulu kalau ke Pulau Sempu itu satu bawa garam. Tahu garam ya? Jadi garam itu dilempari ke sekitar tenda. Makanya kalau kemah kalau di pramuka pasti ada itu. Dan yang kedua itu membuat api unggun. Satu, binatang buas takut sama api unggun. Besar. Iya. Sampai panas. Terus lagi, ternyata pada tahun kemarin dilihat pada tahun 2017 jumlahnya berbeda. Berkurang. Jumlahnya itu malah sekitar ada 17.508 pulau. Mengapa alasannya? Karena terkikis oleh air laut. Semakin lama air laut semakin tinggi jumlah volumenya. Makanya nggak salah kalau misalkan hujan sangat deras itu biasanya kan potensinya takut apa tsunami ya seperti itu ya. Apalagi kalau ditambah gempa. Makanya kamu tahu di Indonesia ini sangat rawan gempa ya. Aman Ya, terutama gempa tektonik ya. Gempa kan ada tiga. Ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik, ada gempa terbang. Kalau gempa tektonik itu adalah gempa yang diakibatkan pergeseran lempengan bumi. Terutama di Indonesia ini rawan akan gempa tektonik itu.
Yang kedua itu ada gempa vulkanik seperti yang terjadi kemarin itu sampai ada band apa? Band Kemarin itu band apa itu? Yang Seventeen. meninggal Seventeen. itu kena apa? Kena tsunami yang diakibatkan erupsi gunung Anak Krakatau. Itu Wah, berarti gitu apa? loh, pas kita. Diakibatkan gempa apa itu? Gempa vulkanik dari gunung. Jadi akibatnya adanya apa? Apa namanya itu? Erupsi gunung yang aktif. Yang ketiga itu ada gempa takbar. Kalau gempa takbar itu gempa yang diakibatkan oleh goa-goa yang ada di bawah pegunungan, ya. Itu. Jadi kenapa kok bujurnya kurang Pak Janji? Dari 564 pulau jadi 508 karena terkikis oleh air laut. Jadi paham di sini ya. Jadi sebelum kita memahami luas, letak, ya, terus juga keadaan kondisi alam Indonesia, kita juga harus tahu apa saja sebutan negara-negara kita. Dari sini ada tanya kan? Ada. Kemarin di sekolah lewat online IPS-nya tentang letak ya, letak Indonesia sama. Iya. Iya. Yes. Ada yang di sini? Udah paham ini ya? Sekarang kita bahas letaknya. Letaknya, tapi capek. Enggak potong. Lumayan. Oke.